Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Queenie Saurara dengan nomor absen 23 dengan NIM 25129471 dari sesi 25 BB11 akan menjelaskan teori terbentuknya bumi, bentuk dan susunan bumi, atmosfer, litosfer dan hidrosfer. 1. Pembentukan bumi, hipotesis, nebula surya, dan akresi. Secara akademis, pembentukan bumi paling baik dijelaskan melalui hipotesis nebula surya atau solar nebula hypothesis berdasarkan temuan terkini, misalnya referensi tahun 2020 sampai 2025 yang membahas fase-fase ini. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu melalui serangkaian fase ini. Awal mula terjadi kontraksi awan debu dengan antar bintang nebula surya membentuk cakram atau protoplanet karena percepatan rotasi, momentum sudut, dan gravitasi. Lalu kedua, akresi. Materi pada atau planetesimal bertabrakan dan menyatu menghasilkan peningkatan massa dan ukuran bumi awal. Peningkatan massa ini memungkinkan terjadinya pemisahan material berdasarkan densitas atau diferensiasi planet, di mana unsur yang lebih berat, besi dan nikel, tenggelam ke pusat pembentukan bumi atau pembentukan inti. Yang ketiga, pembentukan lapisan awal. Proses akresi, tumbuhkan besar, termasuk hipotetik membentuk bulan dan peluruhan radioaktif menghasilkan panas ekstrim, menyebabkan pelelehan sebagian dan memicu diferensiasi kimia dan fisik ke dalam lapisan-lapisan utama, seperti inti, mantel, dan kerak. 2. Bentuk dan dinamika permukaan teori lempeng bumi. Bentuk bumi, geoid, mendekati spheroid berpat, merupakan hasil dari rotasi yang menyebabkan tonjolan di khatulistiwa. Sementara itu, dinamika permukaan dijelaskan oleh teori lempeng tektonik, yang merupakan evolusi dan teori pengapungan benua dan konveksi. Lapisan-lapisan bumi. Susunan eksternal bumi mencakup 3 lapisan finansial untuk kehidupan. 1. Litosfer, lapisan terluar yang padat dan kaku, terdiri dari kerak bumi dan bagian mantel atas, dinamikanya dikontrol oleh lempeng tektonik. 2. Hidrosfer, meliputi seluruh air di bumi seperti lautan, es, dan air tanah. Pembentukannya dihipotesiskan berdasarkan dari proses outgassing atau pelepasan gas dari interior bumi melalui vulkanisme pada masa awal bumi dan mungkin dari pengiriman air melalui komet atau asteroid. Yang ketiga, atmosfer. Selubung gas yang berevaluasi dari komposisi awal kaya hidrogen atau helium menjadi didominasi oleh gas vulkanik seperti uap air, karbon dioksida, hingga mencapai komposisi modern yang kaya nitrogen dan oksigen melalui fotosintesis oleh organisme hidup. Evolusi lapisan ini terkait erat dengan pendinginan bumi dan muncul di kehidupan dan oksigen melalui fotosintesis oleh organisme hidup. Evolusi lapisan ini terkait erat dengan pendinginan bumi dan munculnya kehidupan. 3. Susunan eksternal, evolusi, atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Konveksi mantel, arus konveksi di dalam atmosfer, lapisan mantel atas yang platis, bertindak sebagai mekanisme pendorong penggerak lempeng-lempeng litosfer yang kaku, penggerak lempeng. Interaksi lempeng di batas-batasnya, divergen, konvergen, transform, memicu fenomena geologis seperti gempa bumi, vulkanisme, pembentukan pelung, dan organesis atau pembentukan pegunungan. Teori ini terus diperbarui dengan data geofisika dan geodinamika resolusi tinggi. Nah, kesimpulan dari materi ini secara ringkas, kerangka pemahaman akademi mengenai bumi didasarkan pada hipotesis nebula surya yang menjelaskan asal-usul massa dan pemisahan struktural internalnya.
Kemudian diikuti oleh diferensiasi planet menjadi inti mantel dan kerak. Dinamika permukaan dan bentuk dijelaskan oleh teori lempeng tektonik yang didorongkan oleh arus konveksi mantel. Komponen eksternal, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer saling berinteraksi dan berevolusi seiring waktu, yang merupakan prasyarat penting bagi munculnya dan keberlanjutannya kehidupan di bumi. Terima kasih. Banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.